Sholat tarawih terpendek di seluruh dunia hanya 2 rakaat saja ditambah 3 witir. Apakah sah? Jawabannya adalah sah. Sah dengan beberapa syarat. Yang pertama, dijalankan dengan niat sholat tarawih. Harus niat sholat tarawih. Syarat yang kedua, dijalankan setelah sholat isya. Setelah sholat isya dan sebelum sholat subuh. Kalau dijalankannya sebelum sholat isya, walaupun niatnya tarawih, ya tidak terhitung tarawih. Atau misalnya dijalankannya setelah sholat subuh, walaupun niatnya tarawih, ya tidak tarawih. Kemudian syarat yang berikutnya, dijalankan pada malam bulan Ramadan. Karena sholat tarawih itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat isya sebelum sholat subuh di malam bulan Ramadan. Itulah disebut tarawih. Misalnya nih, ada orang yang sholat isya 4 rakaat. Kemudian setelah itu langsung berdiri niat tarawih, tidak sholat ba'diyah isya, tidak. Jadi dia sholat isya langsung berdiri niat sholatnya sholat sunnah, ya tarawih. Usolli sunnatat tarawihi rak'ataini sunnatan lillahi ta'ala Allahu akbar. Kemudian dia membaca surat Al-Fatihah, membaca surat-surat. Kemudian dia menjalankannya 2 rakaat. Setelah itu duduk tasyahud dan salam. Salam nih. Kemudian setelah itu dia berdiri lagi. Ingin sholat 2 rakaat lagi. Sholatnya apa? Qoblal witri. Qoblal witri rakaataini. Niatnya begini. Usolli qoblal witri rak'ataini sunnatan lillahi ta'ala Allahu akbar. Kemudian dijalankan sampai 2 rakaat. Setelah itu salam. Kemudian setelah itu berdiri lagi. Sholat lagi hanya 1 rakaat. Usolli sunnatal witri rak'atan. Rak'atan hanya 1 rakaat. Usolli sunnatal witri rak'atan sunnatan lillahi ta'ala Allahu akbar. Kemudian setelah itu dia membaca Al-Fatihah, surat-surat, dan 1 rakaat setelah itu salam. Berarti jumlahnya 2 rakaat, 1 rakaat. Apakah sah? Ya jawabannya sah. Sah kalau dijalankan pada malam bulan Ramadan. Dijalankannya setelah sholat isya dan sebelum sholat subuh. Ini termasuk qiyamul lail min Ramadan. Qiyamul lail fi lailat Ramadan. Iya, termasuk. Dan apakah termasuk tarawih? Kan niatnya tarawih. Usolli sunnata tarawih, walaupun hanya 2 rakaat. Kan Rasulullah SAW tidak pernah menjelaskan batasan sholat tarawih. Karena memang pada zaman Rasulullah SAW itu nggak ada istilah tarawih. Tarawih adanya qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan atau qiyamul lail fi Ramadan. Kemudian zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq nggak ada juga, nggak ada. Baru setelah zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar bin Khattab melihat kaum muslimin sholat di masjid pada malam Ramadan. Ada yang jamaah 1 orang, ada yang 2 orang, ada yang banyak orang, ada yang sholat sendirian. Itu keadaannya terjadi dalam satu masjid. Sehingga Umar bin Khattab punya inisiatif. Inisiatif berarti istihad. Beliau meminta kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab dan seluruh kaum muslimin hendaklah mau sholat di belakangnya Ubay bin Ka'ab untuk menjalankan sholat. Sholat pada malam bulan Ramadan, setelah 2 rakaat berdiri lagi, 2 rakaat berdiri sampai istirahat dulu. Jadi 2 rakaat berdiri, kemudian 2 rakaat istirahat. Namanya tarawih, at-tarwih. Jadi tarawih itu istirahat. Setelah 4 rakaat istirahat dulu. Makanya biasanya setelah 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat ada doa-doa biasanya kan istirahat, disebut sholat istirahat, itu sholat tarawih. Jadi kalau ada orang yang menjalankan sholat tarawih hanya 2 rakaat, sah. Siapa yang bilang tidak sah? Ya tetap sah. Jangan terlalu fanatik, buta, ta'assub atau asobiyah. Karena memang Rasulullah SAW tidak pernah membatasi
batasan minimal dan juga batasan maksimal. Ada orang yang fanatik, sholat tarawih itu nggak boleh kurang dari 8 rakaat dan tidak boleh lebih daripada 11 rakaat. Ini namanya fanatik buta. Fanatik buta, sehingga dia mengatakan nggak sah sholat tarawih yang kurang dari 8 rakaat atau lebih dari 11 rakaat. Ini namanya fanatisme. Coba dituntut dalil lah, kan banyak dalil-dalil dari hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang menjalankan sholat tarawih 2 rakaat, kemudian 2 lagi qoblal witri, kemudian 1 rakaat witir, silahkan. Daripada nggak tarawih, lawang sunnah dibahas di mana-mana, dibesar-besarkan. Padahal sebenarnya ini yang benar kan harusnya, ayo kita jamaah pada malam Ramadan, kita jamaah sholat isya gitu. Ayo isya jamaah. Maghrib jamaah, isya jamaah, begitu. Lah yang disebut bukan isya jamaahnya kalau di Indonesia. Yang dibesar-besarkan apanya? Yang dibesar-besarkan di Indonesia itu ayo tarawih. Itu kan sunnah. Jadi seolah-olah sunnah lebih utama daripada yang fardu. Ini di Indonesia, di Nusantara. Coba kita ngajak pada kaum muslimin, ayo mumpung Ramadan, kita sholat isya berjamaah. Setelah sholat isya berjamaah, ayo kita menambah kesunahan sholat tarawih. Bagi yang kuat 20 rakaat, alhamdulillah. Bagi yang kuat sampai 40 rakaat, alhamdulillah. Bagi yang kuat sampai 100 rakaat, alhamdulillah, ditambah 1 witir misalnya. Bagi yang nggak kuat, nggak apa-apa, yang 10 rakaat ditambah 1 witir. Bagi yang nggak kuat lagi, misalnya 6 rakaat ditambah 1 witir. Yang nggak kuat lagi cuma 2 rakaat ditambah 2 rakaat lagi qoblal witri, ditambah 1 witir. Ya sah, silahkan diamalkan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang mendirikan sholat pada malam Ramadan imanan, dalam keadaan iman wa ihtisaban dan penuh perhitungan, ghufira lahu, maka akan diampuni baginya ma taqaddama, terhadap segala sesuatu yang telah terdahulu min dhanbihi, daripada dosanya. Jadi kalau ada orang yang sholat 2 rakaat setelah sholat isya pada malam Ramadan dan sebelum subuh, itu insya Allah sudah termasuk man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahu al-Bukhari, telah meriwayatkan pada hadis al-Bukhari oleh Imam Bukhari nomor hadis 37, wa Muslimun, dan oleh Imam Muslim nomor hadis 759. Demikianlah jawaban kami, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.